Eh, Ibu, maaf, kebetulan kita udah promosi lewat grup-grup yang ada di kami. Cuman kebetulan kayaknya belum ada yang bisa gabung selain kelompok kami. Itu pun baru 4 orang, Bu. Ya, nggak apa-apa. Iya. Kebetulan juga ya teman kami yang 2 belum bisa masuk karena karena kebetulan mereka sibuk kerja, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nanti kan bisa direkam ya, artinya rekamannya nanti bisa buat informasi yang lain gitu kan, bisa diinfokan ke yang lain. Okay. Iya, Bu. Kita rekod, Bu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan Mbak Siska akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Kebetulan teman-teman baru bergabung 3 orang, Bu. Oke, nggak apa-apa. Saya juga udah share ke beberapa grup ini yang mahasiswa baru tuh, karena Iya, kan Bu. mungkin mereka juga butuh pengenalan buat informasi prodi dan lain sebagainya, tapi mungkin belum juga. Nanti kita tunggu aja deh. Tunggu aja dulu ya, Bu. Maksudnya nanti sekalian jalan. Ya, enggak sekalian jalan aja. Iya, Bu. Oke, mulai aja teh. Oke, kita Pak Jenal mulai aja. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenal Arifin, selaku host dan juga ditemani oleh Mbak Siska Dewi Novia selaku co-host pada acara webinar kali ini. Kebetulan webinar kali ini juga merupakan salah satu implementasi dari mata kuliah Strategi Komunikasi atau Strakom. Yang kami lakukan dari implementasi tersebut yaitu mencoba membuat satu acara kegiatan berupa webinar dengan tema yang kami siapkan langkah awal, yaitu mari bercakap, dengan materi yang akan kita sajikan yaitu mengenai strategi dan arah kebijakan dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah dalam rangka penerimaan mahasiswa baru. Nah, acara ini sebenarnya sih kita pengen banyak yang gabung ya, Bu ya. Cuman mungkin karena kesibukan ataupun mungkin waktu yang kami siapkan juga terlalu mepet gitu, Bu. Jadi mungkin hanya sebagai implementasi kami aja bahwa untuk sebuah kegiatan itu memang perlu persiapan yang lebih apa istilahnya, terutama di itu, Bu, di promosinya untuk mengajak teman-teman ya itu, Bu, karena memang waktu kita persiapan kemarin hanya kurang lebih 5 hari, Bu, jadi kepotong lagi dengan kemarin libur Idul Adha gitu, Bu. Sebelum acara dimulai, saya sebagai host akan mencoba memaparkan tentang tata tertib webinar kali ini dalam rangka mari bercakap dalam rangka implementasi strategi penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Cirebon Prodi Ilmu Komunikasi. Saya sebagai host akan membacakan tata tertib. Yang pertama, webinar akan berjalan dari pukul 1 sampai pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Kebetulan kita agak tidak terlalu telat ya, Bu ya. Oke, sesi yang kedua, sesi pertama adalah merupakan pemaparan oleh Ibu, yaitu oleh Ibu Ida selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi. Kurang lebih, Bu, ke waktu yang kami siapkan sekitar 30 menit. Sesi yang kedua itu tanya jawab dari peserta, Bu. Yang berikutnya
demi tertibnya acara pelaksanaan webinar ini, mohon untuk para peserta menonaktifkan mikrofon atau mute. Dan terakhir, bila ada pertanyaan, boleh melalui fitur chat yang ada di aplikasi Zoom. Nah, itu mungkin tata tertib yang akan kita patuhi selama acara ini berjalan. Selanjutnya, acara ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Mbak Putri Sayyidatunisa. Kebetulan nanti teman saya akan mencoba membacakan sedikit tentang profil dari moderator acara ini. Mbak Cika, silakan. Oke, Mbak Cika, silakan untuk membacakan sedikit profil mengenai moderator kita kali ini, yaitu Mbak Putri Sayyidatunisa. Baik, di sini moderator kami itu ada namanya Putri Sayyidatunisa ya. Putri sendiri itu teman kami yang berada di kelas Komnaser 4. Mungkin bisa langsung aja Mbak Putri, langsung dimulai. Oke, terima kasih kepada para host kali ini ya. Baiklah, hadirin peserta sekalian. Langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu pemaparan materi dari pembicara kita hari ini, yaitu Ibu Ida Riaeni, M.Ikom, aku Prodi Ilmu Komunikasi. Nanti akan ada sesi tanya jawab juga nih dan atau diskusi. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para peserta sekaligus panitia yang ada di webinar ini nih. Yang saya hormati Ibu Ida Riaeni, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kami mengganggu Ibu terus sebelumnya. Gak apa-apa. Alhamdulillah ini acara bisa terselenggarakan ini dengan waktu yang begitu singkat ya. Peserta. Iya. Oke, hadirin yang saya hormati, sebagaimana telah diumumkan, webinar pada hari ini mengambil tema yaitu strategi untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah, webinar kali ini narasumbernya yaitu Ibu Ida Riaeni. Itulah yang untuk informasi itu kita membutuhkan informasi untuk menyampaikan persepsi dan itulah yang kita harapkan dari webinar kali ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memaparkan CV dari Ibu Ida. Untuk CV-nya boleh di-share, Pak? Bentar. Kita lagi buka dulu Google-nya ya. Kalau nggak bisa di-share, dibuka di Putri aja, Pak. Oh, boleh. Ini nggak tahu ini kenapa ya. Oh, yaudah, aku bacain aja, Put. Oke, nama lengkap dari Ibu. Lahir di Cirebon 7 April, ya, lahir di Cirebon 7 April 1983. Pendidikannya yaitu SD-nya dari SDN SMPN 5 Cirebon, Cirebon, S1-nya ilmu jurnalistik di Vkom Unpad, S2-nya ilmu komunikasi di Unpad juga, dan yang terakhir S3-nya yaitu di Ilkom UI. Nah, saat ini jabatan saat ini merupakan sebagai Kaprodi S1 Ilmu Komunikasi. Riwayat bimbingannya D3 7 mahasiswa, S1-nya 41 mahasiswa. Wah, S1-nya lumayan banyak juga ya di sini. Bidang pengajarannya itu dari dasar-dasar jurnalistik, bahasa jurnalistik. Di sini banyak riwayat sertifikatnya, sertifikat pendidik hingga Serdos pada tahun 2016. Oke, kita langsung saja kepada
pemaparan materi oleh Terima Rasulullah. kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, Mas Zainal, Mbak Siska, Mas Brian, dan juga mungkin nanti teman-teman lain yang akan bergabung. Selamat siang semuanya. Mungkin ini di tengah-tengah kesibukan teman-teman, ada yang mungkin sedang beraktivitas, sedang bekerja, dan lain sebagainya gitu ya. Menyempatkan untuk menyelenggarakan sebuah acara gitu ya di waktu teman-teman sedang aktivitas juga gitu. Alhamdulillah saya appreciate dengan luar biasa gitu, ini mudah-mudahan salah satu acara yang nantinya bisa teman-teman lakukan lagi ke depannya gitu ya, karena memang awalnya mungkin meeting online seperti ini adalah suatu hal yang terjadi karena adanya pandemi gitu, tapi bisa jadi ke depannya gitu banyak hal tentang kegiatan-kegiatan bisa jadi mungkin mulai dari seminar, pelatihan, conference, diskusi, dan lain sebagainya itu mungkin akan mengambil platform seperti ini karena ternyata lebih minim budget gitu ya. Kemudian kalau biasanya kita harus berkumpul di suatu tempat, sekarang bisa tetap saling bertukar pikiran tanpa harus bertemu gitu kan, seperti itu. Artinya ruang dan waktu itu udah tidak lagi jadi penghalang gitu ya. Kalau di kami itu ada seminar atau conference gitu, kita harus datang langsung ke tempatnya gitu. Tapi dengan acara-acara seperti ini itu memungkinkan bisa berlangsung kapanpun gitu. Artinya memang tidak hanya menjadi tren saat pandemi gitu ya, atau AKB seperti ini. Oke, teman-teman meminta saya untuk membawakan tentang bagaimana strategi komunikasi atau strategi penerimaan mahasiswa baru di prodi kami, prodi S1 Ilmu Komunikasi di masa pandemi COVID-19 ini. Mbak Putri mungkin bisa share ini, karena saya nggak bisa share. Ya, Pak Jenal. Ini lagi Bu, tapi nggak masuk-masuk. Tadi kita udah coba share juga sih, tapi nggak bisa. Atau boleh persilakan saya untuk bisa berbagi ini. Jadi di setting host-nya itu partisipan diminta atau diperbolehkan untuk share screen. Bisa nggak diubah ini? Ya, nanti dengan begitu saya bisa. Pak Jenal. Bu, aku nggak tahu di mana. Dicoba lagi aja buat di-share, Pak. Bentar, aku coba. Klik more, biasanya di bagian yang more, atau kanan atas, kalau ada, enggak yang bawah kanan bawah itu loh. Terus nanti ada semacam settingan, biasanya setting meetingnya. Nanti di setting meeting itu allow siapa untuk berbagi share screen. Biasanya nanti dengan begitu saya bisa, karena kalau di sini host disable participants screen sharing. Bisa nggak? Nggak masuk Bu. Hostnya maklum Bu. Nggak bisa. Oke. Coba. Kalau bisa, barangkali bisa. Nggak bisa. Tadi bisa. Co-host mungkin Mbak Siska, bisa nggak Mbak Siska? Siska bisa nggak? Bisa cuma host aja. Iya, biasanya host ya. Settingannya ya. Oke. Oke, saya ceritakan aja, mungkin nanti bisa dilihat di ini. Saya bagikan PowerPoint-nya aja ya di ini, di apa namanya, di chat ya. Ya Bu. Oke, baik. Teman bisa ambil filenya. Bentar. Tuh, udah muncul tapi ngilang lagi. Oke, bentar.
Tadi udah Putri share kan? Tadi bisa ya? Ibu tadi udah Putri share di grup, mungkin teman-teman langsung bisa buka aja di WhatsApp-nya. Udah Putri share di grup. Oke. Udah Putri share. Di sini mungkin ada yang baru bergabung atau belum dapat, bisa dibuka. Ini oke. Kalau diminta atau Oh, ada Bu, udah ada Bu. COVID ini ada ya. Oke, ini bisa dibuka. Maka sebenarnya di tahun ini kita melakukan banyak perubahan yang mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau di tahun sebelumnya biasanya selalu ada suatu kegiatan yang memang memungkinkan tim PMB itu untuk berkeliling gitu ya. Seperti mungkin juga kalau di sini di kita itu ada yang teman-teman D3 KTU seperti Mas Brian gitu kan. Mas Brian juga mungkin ada strategi jemput bola gitu ya, yang door to door marketing, gimana kita sebagai tim PMB itu berusaha untuk mendekati calon mahasiswa baru gitu ya, dengan biasanya kita berkunjung ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya gitu. Tapi di masa pandemi COVID ini hal seperti itu sangat sulit untuk dilakukan gitu, dan mungkin tidak memungkinkan lagi gitu ya. Dan kalau kita bicara strategi PMB, sebenarnya PMB itu ada divisi khusus di universitas bidang PMB, yaitu Pak Kamal dosen D3 gitu ya, yang memang biasanya membawahi atau mengkoordinir tiap-tiap prodi atau fakultas untuk melakukan PMB secara bersama-sama gitu, seperti itu. Nah, karena memang di masa pandemi ini berubah kondisinya gitu ya, jadi akhirnya memang kalau kita bicara tahap strategi perencanaan yang ada dalam manajemen komunikasi, saya mengambil dari Clip di sini. Yang pertama itu kan ada bagaimana cara kita untuk melakukan fact finding gitu ya. Jadi menganalisis kondisi apa yang terjadi gitu ya, yang pasti sekarang berbeda, maka strategi juga akan berbeda gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perencanaannya seperti apa, bagaimana kita melakukan program-program yang ada gitu ya. Kemudian perencanaan itu diaktualisasikan, diimplementasikan dalam suatu kegiatan, dan yang terakhir adalah bagaimana evaluasi terhadap program itu. Nah, PMB juga sebenarnya tidak jauh dari 4 program ini gitu ya. Ini salah satu materi yang saya pernah sampaikan juga di perkuliahan teman-teman. Nah, untuk PMB khususnya karena kita bicara prodi, maka memang ada kebijakan-kebijakan strategis di level prodi yang mungkin agak berbeda antara prodi satu dengan lainnya. Untuk yang pertama, bagaimana kita menemukan atau menentukan masalah yang ada, maka dengan adanya situasi pandemi ini, maka kita berusaha untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada gitu ya, tanpa misalnya melakukan kontak langsung seperti yang dulu sebelumnya ada gitu ya. Akhirnya kalau di komunikasi kita berusaha untuk mengoptimalisasikan komunikasi bermedia gitu, seperti itu. Kemudian juga mengoptimalkan bagaimana konteks atau strategi PMB itu menjadi marketing yang sifatnya digital gitu, mulai dari posternya. Kalau dulu cetak poster dibagi-bagi, kemudian misalnya ada spanduk dan lain sebagainya, meskipun mungkin itu juga masih ada gitu ya, tapi tidak jadi hal yang besar gitu alokasinya. Nah, sekarang teman-teman lebih banyak membuat konten-konten prodi manapun di UMC gitu, konten-konten yang sifatnya digital, mulai dari poster, flyer, kemudian juga video-video tentang profil prodi gitu ya, kemudian juga berbagai macam hal-hal yang memang bisa dikomunikasikan kepada masyarakat untuk bisa mengajak masyarakat bergabung atau mengenal prodi ilmu komunikasi seperti itu. Nah, kemudian juga kita selain tadi ya kondisi ada yang namanya AKB gitu ya, adaptasi kebiasaan baru dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang aktivitas kita pun pasti berbeda gitu ya, antara yang dulu tatap muka langsung dengan yang sekarang gitu, seperti itu. Selain itu juga, selain hal yang sifatnya digital, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi gitu. Itu juga yang menjadi pertimbangan kita
untuk PMB kali ini gitu. Kalau dulu mungkin banyak yang sulit untuk kuliah, tapi pertimbangannya mungkin ada kebutuhan lain dan lain sebagainya. Tapi ketika sekarang mahasiswa ingin kuliah, itu tuh memang banyak yang mempertimbangkan bagaimana nanti mereka apakah bisa untuk memenuhi tuntutan-tuntutan sebagai mahasiswa gitu, terutama dalam hal finansial gitu. Karena mau tidak mau mahasiswa kami juga yang sudah menjadi mahasiswa aktif itu banyak sekali yang terdampak gitu, dan tidak cuma di UMC, tidak hanya di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya dengan beberapa teman-teman yang memang ada di bagian kemahasiswaan atau di level kebijakan baik tingkat prodi maupun di universitas, mulai dari TELU gitu ya, teman-teman di ada di Telkom University, sekalipun kita lihat sebenarnya sudah sangat mapan, bahkan di tahun ini tuh jadi peringkat nomor 1 gitu dalam rank universitas gitu ya, nasional, swasta gitu. Itu banyak dari mahasiswa-mahasiswanya yang terdampak secara ekonomi karena pandemi COVID. Akhirnya ya kebetulan salah satu rekan saya di bagian kemahasiswaan itu mereka harus melayani kayak dispensasi dan lain sebagainya gitu. Kesulitan-kesulitan mahasiswa dalam hal ekonomi gitu ya. Akhirnya itu juga jadi pertimbangan kita ketika nanti kita PMB gitu ya, melakukan marketing kepada calon mahasiswa baru, pasti mungkin salah satunya masalah itu juga ya, masalah finansial adalah masalah yang patut kita pertimbangkan juga gitu untuk mahasiswa baru gitu. Mungkin kalau dulu ada sistem pembayaran yang boleh dicicil beberapa kali, sekarang mungkin ada lagi gebrakan yang lebih ini lagi gitu ya, entah itu bentuknya apa atau mungkin ada diskon, itu pun itu jadi pertimbangan kami gitu ya di PMB prodi terutama. Kemudian juga yang kedua, setelah tadi ya kita menemukan masalah, salah satunya juga di sini mungkin kalau di teorinya tahap pertama itu kan ketika kita berusaha untuk menganalisis masalah, kita juga perlu melakukan riset atau riset kecil-kecilan, mini riset lah, untuk tahu sebenarnya masalah apa sih gitu yang atau kondisi seperti apa sih yang paling cocok untuk diterapkan strategi PMB di sekitar kita gitu. Salah satunya kita melakukan juga semacam diskusi gitu ya, atau FGD lah dengan kelompok kecil tim, terutama mahasiswa biasanya. Kalau misalnya mahasiswa baru tertarik sama suatu prodi atau pengen kuliah itu biasanya karena apa sih? Gitu. Itu yang akhirnya membuat kita mengeluarkan beberapa konten-konten yang menjadi perencanaan strategi PMB kita. Gitu. Keluarlah beberapa program yang akhirnya kita coba lakukan, yaitu yang pertama kita coba lakukan strategi marketing prodinya gitu. Jadi sebenarnya marketing PMB online itu yang pertama kali kita lakukan adalah bagaimana mengkomunikasikan ilmu komunikasi UMC atau prodi UMC, prodi ilmu komunikasi yang ada di UMC kepada masyarakat luas gitu, seperti itu. Jadi membranding, menguatkan, kemudian mengenalkan apa sih Ilkom itu gitu ya, karena bisa jadi kan Ilkom itu di wilayah di Cirebon nggak hanya ya, kita coba untuk kenalkan kelebihan mungkin dan hal lain yang memang membuat orang-orang tahu gitu tentang ilmu komunikasi di UMC. Kemudian juga kita melakukan optimalisasi tim prodi, karena memang kalau di tingkat dosen sendiri, dosen yang aktif sebagai tim prodi itu hanya 5 atau 6 lah ya, tidak banyak gitu. Jadi memang kita perlu kerjasama juga dengan prodi-prodi lain yang ada di FIKIP dan juga di universitas gitu ya, tidak hanya di fakultas seperti itu. Kemudian juga kita ada program biaya khusus fakultas. Sebenarnya ini sudah sejak dulu ada gitu ya, ada biaya paket. Cuman memang karena diselenggarakan atau program biaya khusus ini di tingkat fakultas, maka mungkin
informasinya juga terbatas gitu ya, seperti itu. Dan sebenarnya bisa diakses dengan pendaftaran di tingkat fakultas. Kemudian juga salah satu hal lain, karena memang kebetulan ini lagi trending atau memang lagi perubahan kurikulum di tingkat dikti, di tingkat nasional itu ada yang namanya kuliah merdeka, Merdeka Belajar gitu ya. Maka kita juga mencoba menginisiasi adanya perubahan kurikulum kuliah merdeka atau Merdeka Belajar ini, yang KMMB gitu loh. Seperti itu kita lakukan juga di tingkat prodi. Artinya memang perencanaan strategi penerimaan mahasiswa baru itu dicoba didesain, kelola di tingkat prodi dulu, bagaimana kita menguatkan masyarakat. Nah, dari diskusi dengan tim-tim kreatif kami, sebenarnya teman-teman mahasiswa juga sih yang sering bolak-balik gitu ya, dan mungkin punya banyak waktu luangnya gitu. Jadi tim kecil lah kita melakukan beberapa program PMB series lewat Instagram gitu, karena memang awalnya ketika riset apa sih yang sering diakses sama anak-anak muda gitu ya, kita kan coba Facebook, Twitter, IG gitu. Facebook lumayan juga gitu ya, tapi memang kita belum itu ke sana. Twitter tuh ternyata mahasiswa nggak banyak akses itu gitu ya, lebih banyak Instagram, Facebook gitu. Akhirnya kita pilih coba IG deh gitu kan, seperti itu, karena memang lebih simpel juga. Kemudian juga kita atau diskusi-diskusi yang memang dilakukan oleh Prodi di YouTube channel, salah satunya itu program Icon yang menampilkan narasumber-narasumber dari Prodi dan juga universitas. Kemudian juga kita mencoba melakukan PMB atau penerimaan mahasiswa baru kerjasama dengan media lokal Fajar Cirebon gitu. Dan memang yang baru dilakukan itu belum terlalu banyak sebenarnya gitu. Kalaupun ada ya mengulang apa yang sudah jadi kebiasaan-kebiasaan di tahun sebelumnya, seperti marketing ke sekolah-sekolah yang memang biasanya sudah dilakukan sebelum pandemi gitu. Ketika Maret ada pandemi, kemudian ada PSBB, pembatasan dan sebagainya, cara-cara yang dulu kita lakukan tuh berhenti dan digantikan dengan cara-cara digital seperti ini. Karena memang kita berusaha untuk meminimalisir apa yang disarankan oleh dikti gitu. Kita tidak lagi melakukan jemput bola. Nah, dari hal itu tadi gitu ya, di bulan Juli kemarin kita terdata baru ada 59 mahasiswa yang masuk dan bergabung dengan kita. Mudah-mudahan target capaian ini bisa bertambah lagi gitu ya sampai akhir bulan ini, karena memang insya Allah pendaftaran mahasiswa baru itu masih berlanjut sampai Agustus akhir ya, karena atau mungkin September lah ya, saya belum tahu pastinya, karena biasanya perkuliahan di semester gasal nanti dimulai sekitar bulan September seperti itu. Nah, buat di IG itu kita coba sebarkan konten-konten apa saja kegiatan prodi, mau dari kegiatan di tingkat prodinya, dosen-dosen prodinya, kemudian juga ada bincang-bincang PMB series yang programnya itu BBB gitu ya, bukan bincang biasa. Biasanya menampilkan pembicara-pembicara dari mahasiswa gitu yang mengambil tema-tema kecil dari keseharian mereka. Ya, baru 3 pekan kebetulan. Yang pertama tentang apa sih Ilkom UMC, kemudian tentang kompetensi desain grafis, dan yang terakhir jadi mahasiswa berprestasi. Nah, kemudian juga ini tim kreatifnya nih, kebetulan 2 hostnya anak-anak mahasiswa juga gitu. Jadi memang ini dari mahasiswa oleh mahasiswa, cuma memang kita mendampingi mereka gitu. Tim kreatifnya ini kebetulan PD-nya, program director-nya tuh ini Citra. Masih semester 2 kalau nggak salah nih anak-anak. Kemudian kita juga melakukan optimalisasi YouTube channel Ilkom UMC TV. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin lab kita itu membuat suatu channel gitu ya, channel TV yang namanya Ayu TV. Ayu TV itu singkatan dari Ilkom UMC sebenarnya. Jadi IU gitu ya, Ayu.
Ini salah satunya program ICON yang tadi disebutkan tadi. Kemudian juga ada ICON itu sudah melahirkan 6 tema diskusi tentang strategi pengajaran, strategi pembelajaran, tentang literasi digital, tentang e-learning, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kemarin adalah penyambutan baru dan silaturahim Idul Adha. Ini event yang terakhir, dan biasanya kita tiap berapa pekan itu melakukan rapat koordinasi PMB yang mungkin koordinasi PMB karena kemarin tanggal 1 Agustus itu baru dibuka, maka akan ada kegiatan penerimaan mahasiswa baru yang sudah masuk, dan juga kita masih tetap dalam proses itu ya, masih tetap menerima mahasiswa yang mungkin masih akan mau bergabung gitu loh, seperti itu sampai akhir Agustus nanti. Nah, dari rangkaian tanggal 1 sampai 6 September itu juga kan biasanya ada mataf, masa taruh, kemudian makrab dan sebagainya, jadi rangkaian kegiatan dalam PMB juga. Yang nantinya varian-variannya misalnya di mataf itu kita akan ada kayak semacam mahasiswa ya, mungkin kayak biasa lah ya, anak-anak remaja itu masang Twibbon di akun-akun Facebook dan Instagramnya, siap menjadi mahasiswa, siap bergabung dengan UMC dan sebagainya gitu. Dan juga mungkin varian-varian program kita coba sosialisasikan lewat media-media sosial kita dan juga lewat channel tadi gitu. Selain itu juga lewat web resmi prodi atau yang tergabung di umc.ac.id atau website perguruan tinggi. Mungkin secara umum itu sih gitu. Jadi memang karena masa seperti ini, maka yang kita lakukan adalah optimalisasi kebutuhan digital dalam penerimaan mahasiswa baru itu tadi. Itu mungkin Mbak Putri, nanti kita bisa kira banyak yang lebih paham dan juga dalam marketing strategi marketing atau marketing digital dan juga branding gitu. Jadi sebenarnya kalau saya jadi pembicara di sini itu cuma sekedar sharing aja, berbagi, teman-teman juga bisa banyak menambahkan dan juga bisa memberikan gagasan-gagasan yang bisa membantu gitu mengembangkan prodi ilmu komunikasi ini. Terima kasih. Oke, terima atas pemaparan materi. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai materi tadi? Iya, Ibu, baik. Saya selaku di sini mungkin karena tidak adanya partisipan lain ya, jadi saya yang akan bertanya saja ya. Di sini saya bertanya apakah ada perbedaan dari segi kuantitas yang mendaftar ke Universitas Muhammadiyah Cirebon, khususnya Fakultas Fisik saat sedang pandemi. Gitu, Bu. Memang kalau Bu langsung dijawab aja ya. Kalau tahun lalu mungkin di bulan Agustus itu mahasiswa sudah hampir 80%-nya. Artinya kalau kemarin kita dapatkan mahasiswa baru itu sekitar 118 ya di Ilkom itu di Agustus sudah 80%-nya gitu. Sedangkan sekarang kita di bulan Agustus terdata itu 59. Sebenarnya minimal gitu ya. Target kami menargetkan itu tiap minimal 10% gitu. Jadi kalau kemarin buka 3 kelas gitu ya, 3 kelas dengan total sekitar 118 mahasiswa atau 108 mahasiswa, karena memang ada yang konversi gitu, jadi mahasiswa baru yang benar-benar mahasiswa baru itu sekitar 100 lebih gitu. Itu kami berharap sih tahun ini bisa lebih meningkat minimal 10% dari tahun yang lalu gitu. Jadi mungkin kalau kemarin 110, sekarang mungkin 130 atau 125 gitu ya. Memang ini dialami hampir semua mahasiswa bagian PMB di kampus-kampus swasta.
di hampir mungkin kalau kita bicara Jawa atau Indonesia gitu, karena itu tadi gitu, dampak pandemi itu membuat orang berpikir lagi. Kalau dulu lulus sekolah langsung kuliah gitu ya, mungkin ada yang karyawan pengen kuliah gitu ya, itu minat untuk kuliah di perguruan tinggi itu cukup tinggi gitu kan, tapi sekarang mereka harus berpikir lagi bagaimana tadi ya mencukupi kebutuhan finansial pendidikan mereka. Jadi bagian yang kita pertimbangkan juga gitu, yang akhirnya membuat contohnya ada salah satu kampus di Paramadina, mungkin teman-teman tahu ya, salah satu kampus di Jakarta yang dulu kalaupun melakukan PMP itu ya biasa gitu. Sekarang maksudnya ya apa, poster, brosur dan lain sebagainya gitu. Tapi sekarang itu banyak kampus-kampus, salah satunya Paramadina dan mungkin kampus-kampus lain yang melakukan ketika menyebarkan PMP itu, mereka sudah menginfokan ada potongan harga sekian, bahkan mahasiswa bisa mencicil biaya perkuliahan selama 6 bulan dengan per bulannya berapa, di breakdown. Misalnya kalau masuk awal itu sebesar 8 juta, maka tiap bulannya itu dibagi menjadi 6 bulan. Artinya memang kampus itu sudah melakukan terobosan atau mungkin loncatan-loncatan, karena memang situasi pandemi ini berbeda dengan yang sebelumnya gitu kan, seperti itu. Nah, kalau kita mungkin belum sampai. Jadi kalau kita lihat biaya kuliah tuh sampai kayak cicil motor tuh, angsuran bulan pertama, bulan kedua, kayak gitu. Ketiga, kampus tuh melakukan itu. Dan mereka juga sudah membeli diskon sekian persen di awal ini. Karena memang ya berbeda gitu kondisi yang tahun-tahun sebelumnya dengan sekarang itu. Kita jangankan skala individual seperti kita, dalam konteks yang lebih ya, kita kenal ada resesi gitu ya, beberapa negara terdampak COVID itu sampai negaranya kolaps gitu ya, dan juga resesi. Dan mungkin juga itu terjadi dalam level mikro seperti yang kita alami. Meskipun kalau misalnya rumah tangga, teman-teman yang sudah punya maksudnya dalam skala individual, yang sudah punya pekerjaan tetap, itu kan ada yang terdampak, ada yang enggak gitu ya. Tapi kalau kita bicara masyarakat secara umum, itu sangat besar sekali yang terdampak gitu. Cerita sedikit UAS kemarin gitu, itu banyak sekali mahasiswa yang kesulitan mungkin sampai hari ini belum bisa UAS, dan kita baru bisa jadwalkan dispensasi besok gitu, seperti itu, karena saking mereka tidak bisa melanjutkan atau memenuhi kewajiban mereka gitu. Tapi kan kita juga harus berpikir gimana agar mahasiswa bisa tetap terlayani gitu ya dengan kesulitan-kesulitan yang ada sekarang ini. Dan ini salah satu informasi juga, karena memang ada salah satu kebijakan dari mahasiswa yang memang terdampak COVID gitu ya, entah individu atau mungkin juga adanya gitu ya, untuk bisa mengajukan UKT. UKT itu subsidi uang kuliah tunggal. Kalau dulu UKT itu hanya bisa diajukan ketika mahasiswa awal masuk ya, jadi semester 1 seperti ini. Tapi karena memang sekarang kondisinya seperti ini, UKT itu juga berlaku untuk masuk mulai semester 3, 5, 7. Artinya teman-teman bisa mulai mengajukan sekarang untuk nanti semester depan gitu. Jadi kita yang buat teman-teman yang sampai sekarang masih kesulitan, tetaplah berjuang gitu ya untuk semester ini gitu. Dan juga kita coba yang belum dapat beasiswa, yang terdampak COVID, silakan ajukan juga UKT itu gitu. Ya mudah-mudahan data untuk kita cukup banyak, dan banyak juga teman-teman yang kesulitan bisa terfasilitasi dengan uang kuliah tunggal itu. Itu. Terima kasih, itu Mbak Siska dan Mbak Putri. Iya, terima kasih Bu. Yang lain mungkin ada yang ingin tanya? Ini Bu. Juga? Oh, jadi saya. Bu, boleh nanya? Ini Bu, tadi ada paparan Ibu mengenai Merdeka Belajar ya Bu ya? Iya. Itu maksudnya seperti apa sih Bu? Sistemnya gitu atau kebijakannya? Jadi mohon dijelasin lagi mengenai Merdeka Belajar itu Bu.
Oke. Ini secara umum konsep baru sebenarnya ya. Jadi Merdeka Belajar itu kurikulum yang diterapkan di perguruan tinggi. Sebenarnya di level sekolah menengah, sekolah dasar mungkin ada ya dengan konteks masing-masing. Tapi kalau di perguruan tinggi, kuliah merdeka atau Merdeka Belajar itu salah satu terapannya adalah mahasiswa bisa belajar bebas dimanapun gitu ya, kapanpun, yang memungkinkan apa ya, tergalinya potensi-potensi mahasiswa dengan lebih optimal lagi. Beberapa terapannya adalah kampus yang menerapkan apa namanya kurikulum Merdeka Belajar tersebut perlu menjalin kerjasama dengan kampus lain karena nantinya mahasiswa di kampus kita gitu ya itu bisa belajar atau bisa kuliah di kampus lain di prodi yang sama di kampus lain atau prodi yang berbeda di kampus lain atau prodi yang berbeda di kampus kita. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya, ketika memang prodi kita sudah menetapkan kurikulum Merdeka Belajar itu, maka nanti mahasiswa ilmu komunikasi UMC bisa untuk kuliah misalnya 1 semester, maksimal 2 semester ya, kuliah di prodi ilmu komunikasi kampus yang memang sudah kerjasama dengan kita. Misalnya kita coba sekarang itu kalau Ilkom UMC, kita baru inisiasi dengan kampus yang ada di Bandung, karena memang mereka yang kita gitu. Atau mungkin kampus di Jogja seperti kampus-kampus yang masih dalam lingkungan PTM gitu ya, ada Aisyah kebetulan Unisa gitu ya, seperti itu yang memang level ininya akreditasinya sama seperti itu. Jadi nanti ada suatu terapan di mana misalnya semester 1 sampai 3 itu kuliah di kampus asal. Nanti mulai semester 4 atau semester 5 mahasiswa bisa kuliah di kampus kerjasama di luar kampus intinya gitu seperti itu. Jadi mahasiswa di kampus lain lah minimal 1 semester seperti itu. Dan itu kita perlu menerapkan apa ya namanya kesesuaian dari misalnya mata kuliah yang ada di kita pun tersedia di mereka misalnya seperti itu. Dan kebetulan karena memang kita coba inisiasi itu, maka tahun ini gitu ya sebelum tahun ajaran baru, kurikulum kita pun harus menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di kampus lain itu. Artinya kalau dulu kita bisa kuliah hanya di kampus kita gitu ya, dari semester 1 sampai 7, paling kalau keluar tuh saat magang gitu ya, atau mungkin kalau ada program kayak semacam pertukaran mahasiswa, hanya itu aja. Tapi kalau sekarang lebih memungkinkan, lebih bebas, artinya kampus manapun yang memang ingin menerapkan itu bisa ya, dan tidak satu prodi atau sama ilmu komunikasi saja. Misalnya teman-teman tertarik untuk mempelajari misalnya psikologi yang masih ada irisannya dengan komunikasi gitu ya, atau mungkin di jurusan ilmu pemerintahan atau ilmu politik gitu ya, itu pun memungkinkan gitu. Artinya mahasiswa ilmu komunikasi tidak menggali ilmu pengetahuan di program studi lain selain di kampus UMC. Kurang lebih seperti itu. Oh, berarti iya Bu, kalau gitu berarti kita bisa gini Bu, aku pernah dengar katanya ketika kita kuliah dengan Merdeka Belajar itu kita bisa magang di perusahaan. Nah, itu betul nggak sih Bu? Nah, itu juga betul. Sebenarnya kalau biasanya gitu dengan kurikulum umumnya, magang itu berlaku biasanya minimal 1 bulan. Tapi biasanya juga perusahaan yang itu ada di semester 4 kali semester 5. Jadi kalau PKL itu biasanya magang itu kurikulum atau mata kuliah yang ada di semester 5. Tapi teman-teman sudah mulai bisa mengerjakannya nanti ketika semester 4 ke semester 5. Jadi mulai bulan September ini gitu. Ya, Agustus September ketika memang sudah selesai UAS, maka biasanya kalau mulai dari beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu mulai semester 5 itu mengambil magang, terutama anak-anak reguler yang belum bekerja ya. Mereka itu ngambil PKL di beberapa perusahaan
minimal waktu 1 bulan. Sebenarnya banyak perusahaan kayak BUMN atau perusahaan-perusahaan yang biasanya ada di, kalau yang levelnya apa ya, nasional yang ada di luar Cirebon, itu mereka biasanya mensyaratkan 2 bulan minimal. Cuman anak-anak kita gitu ya seringkali berpikir kalau 2 bulan nanti nggak bisa kuliah dong gitu, apalagi mereka kewajiban yang sama dengan apa namanya karyawannya gitu kan ya. Kadang kalau karyawannya berangkat jam 7 pulang jam 8 atau jam 9 malam, apalagi yang kalau kerja di media gitu ya, mereka juga harus memenuhi kewajiban itu dengan tarikan yang sama dan sebagainya gitu kan. Jadi biasanya mahasiswa kita lebih memilih yang aman-aman aja, yang 1 bulan gitu, yang ada di sekitaran Cirebon gitu, seperti itu. Tapi intinya gitu, kalau dulu PKL itu hanya berlaku sekitar itu gitu, tapi kesininya ketika mereka lihat itu dimungkinkan PKL itu disesuaikan dengan bagaimana perusahaan meng-hire. Makanya kalau yang kerjasama dengan BUMN itu bahkan ada yang PKL-nya atau magang di perusahaan itu bisa sampai 3 bulan sampai 6 bulan gitu. Artinya 1 semester full mereka belajar seperti karyawannya gitu ya. Dan nggak perlu kuliah mungkin gitu kan, seperti itu gitu. Kalau misalnya memang harus kuliah hanya kayak misalnya menyetorkan kewajiban ujian seperti itu aja gitu. Jadi tidak harus ikut di kelas, ikut perkuliahan di kelas seperti itu. Nah, magang juga salah satu penerapan dari konsep Merdeka Belajar itu tadi gitu. Tapi tidak mahasiswa masuk langsung disuruh magang, nggak kayak gitu juga gitu. Tetap ada misalnya semester 1, semester 2 itu tetap ada pembekalan gitu. Jadi misalnya mahasiswa tahu kompetensi dasar mereka, nanti baru semester 3 mungkin ya itu baru bisa dimagangkan. Seperti itu gambaran ya, Mas. Oh gitu ya, Bu. Bu, kalau misalnya kami magangnya ya gimana Mas? Bu, kalau misalnya nih gini, kami dan teman-teman kan ada yang udah bekerja nih, Bu. Termasuk saya juga udah bekerja. Nah, untuk apakah harus magang di luar di tempat kita kerja atau bisa di tempat kerja kita gitu, Bu? Nah, kalau yang sudah karyawan itu bisa magang di tempat kerjanya masing-masing. Tinggal melaporkan bagian-bagian pekerjaannya yang memang terkait dengan kajian komunikasi gitu, seperti itu. Jadi tidak harus sampai keluar atau tidak harus misalnya di tempat lain seperti itu. Jadi boleh di tempatnya, tapi nanti tetap kewajiban membuat laporan, membuat kayak semacam logbook, catatan bahwa apa sih yang sudah dilakukan gitu ya, dikaji dalam segi ilmu komunikasi gitu ya. Pekerjaannya itu merupakan irisan-irisan kajian apa dalam ilmu komunikasi gitu ya, itu tetap mesti dilaporkan seperti itu. Bu, Ibu, Putri mau nanya. Kan di kelas karyawan kan ada yang belum kerja. Nah, untuk PKL nanti itu bisa ditentuin oleh kita sendiri atau oleh pihak kampus? Biasanya sih kalau PKL itu kami membebaskan mahasiswa untuk memilih. Jadi kalau misalnya mahasiswa memang udah punya pilihan, udah mau hubungi siapa, kita bebaskan. Cuma memang dalam proses itu tetap ada konsultasi. Misalnya, Bu, saya pengen di ini atau Pak, biasanya kan nanti ada koordinator PKL-nya ya, dosen-dosen di kami. Itu nanti dosen yang akan mengarahkan apakah pilihan mahasiswa itu sesuai atau enggak gitu, atau mungkin cocok atau enggak. Bisa jadi mahasiswa pengen di perusahaan A, tapi misalnya di situ daftar tunggunya panjang gitu untuk bisa PKL di situ gitu. Jadi kita biasanya sarankan untuk tempat-tempat yang lebih mudah untuk masuk gitu. Karena dulu sempat ada misalnya mau di perusahaan media A gitu, tapi itu nunggu 3 bulan. 3 bulan itu sudah mulai aktif kuliah gitu, khawatir mengganggu. Jadi kita coba saran ke tempat yang lain gitu, seperti itu. Tapi pada dasarnya dibebaskan kepada mahasiswa memilih mereka mau di mana. Seperti itu. Bu, untuk surat prosedurnya ada surat ya Bu yang dari kampus ya mengenai kita harus magang gitu. Nah, untuk memperoleh surat itu kan sekarang kondisinya lagi seperti ini ya Bu, lagi pandemik.
untuk bisa memperoleh surat itu kita harus seperti apa gitu Bu? Mungkin bisa dikirim lewat apa sih WA atau apa gitu Bu? Terus harus Ya. kita kasih tahu misalnya ini saya mau magang di tempat saya dengan nama perusahaannya bla 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 gitu ya Bu. Nanti dari pihak kampus dibuatkan surat pengantar atau surat izin rekomendasi gitu ya Bu. Iya, betul. Biasanya kalau untuk surat menyurat bisa ke KTU Fakultas, Bu Santi gitu. Nah, itu nanti tinggal mahasiswa meminta saja ke Santi untuk perizinan dan sebagainya. Tapi pastikan dulu bahwa memang perusahaan atau institusi yang memang dituju itu menerima magang, karena memang di masa COVID ini, di masa pandemi ini memang banyak yang stop untuk menerima magang dari luar, kecuali magang-magang yang memang bisa dilakukan secara dari jarak jauh gitu loh. Kayak misalnya ada beberapa perusahaan magang itu mereka mensyaratkan kemampuan tertentu, kayak misalnya desain grafis saja. Mereka butuh magang untuk desain grafis atau pengelolaan media sosial. Itu kan mahasiswa yang magang tidak harus ke perusahaannya gitu. Mereka asal dikasih SOP, ada briefing, mungkin briefingnya juga lewat online seperti ini, kemudian diberikan tugas-tugas seperti apa gitu ya. Nanti tiap beberapa tertentu, tiap hari atau tiap beberapa hari, biasanya perusahaan itu yang minta hasil kerja dari mahasiswanya misalnya kayak gitu. Jadi memang kalau untuk magang yang di luar gitu ya, kita harus pastikan dulu tempat magangnya itu memang menerima gitu. Dan yang kedua adalah memang masih dibuka juga tempat-tempat magang yang tadi ya, yang memang bisa dilakukan secara online. Kemudian yang ketiga, untuk perusahaan atau institusi yang memang tempat kita bekerja itu sebenarnya bisa sambil jalan aja sih kalau yang itu. Artinya kalau surat izinnya di kampus kita masih konvensional sih, artinya kalau misalnya mau minta surat izin sebaiknya datangi langsung ke TU fakultas seperti itu. Jadi kalau di perusahaan atau di institusi kita sendiri kita bisa koordinasi dengan dosen gitu ya. Mungkin nanti saya coba akan plotting dosen PJ untuk semester 5 nanti siapa saja gitu. Nanti teman-teman bisa konsultasi ke dosen tersebut. Dan nanti di waktu itu minimal tahu bahwa saya NIM sekian gitu ya, akan PKL di sini Pak, Bu gitu. Jadi nanti mereka punya data bahwa mahasiswa-mahasiswa tersebut, oh ini tugas sendiri gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau tempat sendiri sih biasanya, apalagi kalau misalnya nggak diwajibkan untuk punya surat PKL gitu ya, jadi memang bisa sambil jalan aja seperti itu. Tapi kalau misalnya memang dari institusinya, oh perlu gitu kan sebenarnya sih kita hanya melaporkan pekerjaan kita ya, kalau yang buat yang sudah bekerja gitu. Oke. Makasih penjelasannya Bu. Oke, terima kasih sama-sama Bu. Berhubung waktunya sudah habis ya. Terima kasih. Nggak kerasa ya, udah jam 2. Ya, nggak kerasa udah jam 2, padahal ini dipersingkat waktunya. Terima kasih Ibu atas pemaparan materinya yang sudah disampaikan kepada kita. Terima kasih juga kepada partisipan semuanya yang sudah ikut berpartisipasi, walaupun ini peta dengan panitia nyambung ya. Oke, pada hadirin sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita semua dapat bertemu kembali dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir agar bisa bertatap muka langsung di kampus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri sebagai moderator, juga Ibu yang telah begitu luas menyampaikan materi terkait pada mahasiswa. Saya selaku host juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf banyak sekali kekurangan yang kita sampaikan kali ini Bu. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa memperbaiki semua
yang ini, dan mungkin ini jadi satu pelajaran bagi kami semua sebagai mahasiswa bahwa untuk menyelenggarakan suatu kegiatan itu memang perlu persiapan yang benar-benar matang gitu loh, Bu. Untuk teman-teman, terima kasih atas kesediaan waktunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Sampai bertemu lagi, berjumpa lagi. Ya, nanti kapan-kapan kalau misalnya ada waktu luang boleh main ke kampus. Biasanya kalau teman-teman hari Sabtu gitu ya, biasanya kita insya Allah selalu ada dosen sih di hari Sabtu gitu. Kalau yang hari Senin sampai Jumat itu biasanya kami bergiliran. Itu aja ya. Makasih semuanya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke acara-acara selanjutnya. Amin. Oke. Amin, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Berapa? Terima kasih. Banyak kekurangan dan kesalahan yang fatal. Selamat mengerjakan UAS. Alhamdulillah, gimana guys? Foto dulu dong, foto dulu. Foto dulu. Foto dulu. Foto dulu. Foto dulu. Foto dulu. Screenshot. Bentar. Dah. Cuma Putri doang sih, yang lain mana? Lagi. Oke, Satrio. Oke. Lagi. Nggak tahu ini di mana ininya bingung. Nah. Mau lagi. Ayo ngisi absen. Kita mah berbincang-bincang berenam-enam ya. Iya. Itu agak tahu tadi yang magang aku tuh dibilang nggak apa-apa lah buat ngisi-ngisi waktu yang kurang, kan pas tentang ngomongin magang kan jadi pas kan waktunya sampai sejam. Kalau misalnya nggak ngomongin itu tadi kayaknya kurang banget. Iya. Kayak cuma 40 menit. Satrio tahan dulu, Satrio. Brian, aktifin Pesertanya ini. mana? Tapi lumayan Jir, aku nulis, Jir. Woi, aku nulis di sini. Bisa telat ini, Mas. Nggak tahu lu, Mak. Mesti Satrio, Ini lihat. strategi. Iya, aku juga tadi Rek mau Oh, disimpulin tuh. yang satu sama saya nih. Apa? tadi tuh lagi ngerjain apa? Soalnya ini Yang juga tadi habis. Oh gitu. Terus kan ibunya kan mau paparan dari Bu Ida. Paparan ada. Jadi gini, mungkin salah satu Materi, kita nih kesiapan aja ya. Perlu evaluasi persiapan aja. Aku mau nanya, bentar.